Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat wa binikmatihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatifillah. Malam ini kita kembali lagi di majelis ilmu, dan kita di hari ini yang nuansanya nuansa kemerdekaan, yang tentunya perlu kita syukuri. Kita masih hidup, untuk terus kita mensyukuri nikmat rasa aman ini ya. Kita akan melanjutkan tentang muslim yang ideal. Kita sudah menjelaskan bagaimana ciri-ciri muslim ideal, yaitu hanya menyembah Allah, tidak menyembah tagut ya. Dan juga menjelaskan bagaimana tauhid eksistensi mutlak ya, tidak menyembah berhala, terus tentang ilahan wahid ya. Dan yang keenam, bagaimana menyembah Allah dan tidak bersekutukannya, yang tentunya kalau kita telisik bahwa hakikat kemerdekaan sesungguhnya itu adalah bagaimana ia merdeka dari segala berhala-berhala. Doa Nabi Ibrahim adalah bagaimana selain Rabbi al-hada waladan amina ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam ya, agar dijauhkan ya anak-anak atau keturunannya itu, dirinya dan keturunannya, dari penyembahan terhadap berhala. Itu adalah hakikat kemerdekaan. Dan terhadap hawa nafsu, yang bisa jadi juga diberhalakan hawa nafsu itu. Dan tentunya di masa kita ini untuk banyak yang belum merdeka ya, karena belum menjadikan Allah sebagai kepasrahannya ya, pasrahannya, atau belum menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang ia minta tolong, dan juga belum menjadikan Allah sebagai tempat dia tawakal, berserah diri, bahkan dia berhalakan hawa nafsu dunia, berhalakan miliknya. Itu kan belum merdeka artinya. Inilah hakikatnya yang kita bahas di malam ini ya. Dan menyembah Allah itu diekspresikan manusia yang merupakan ungkapan kepasrahan atas kelemahan dan keterbatasan yang miliki. Karena sesungguhnya kita itu mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Apa yang kita miliki bisa jadi hilang, bisa jadi hancur. Karena itu kepasrahan itu dapat mengantarkan mereka pada pencapaian yang spektakuler ya. Puncak dan abadi. Nah, itulah kemerdekaan. Kemudian bagaimana jika penyembahan itu tidak ditujukan pada yang maha hebat dengan sepenuhnya? Dapatkah
keinginan dan harapan yang spektakuler, yang abadi gitu ya. Itu bisa tercapai gitu ya. Nah, itu ya. Kita selalu meminta yang luar biasa ya, yang hebat, yang seperti ini ya. ABCD-nya itu luar biasa itu ya gitu. Itu ya. Bahkan ya kalau minta kepada Allah ya kita tak perlu sungkan-sungkan ya. Ekspektasi yang tinggi kepada Allah ya gitu. Gak usah ekspektasi tinggi pada rencana kita, pada manusia lah gitu. Yang terkadang kita kecewa gitu. Ekspektasi yang terkadang kalau pada selain Allah itu membuat kita sedih gitu. Kalau mau ekspektasi itu yang lebih tinggi itu pada apa? Pada Allah ya, kalau pada hambanya ya, pada makhluknya ya apa diharap lah gitu ya gitu. Apa diharap? Iya. Apa diharap justru? Ekspektasi tinggi itu kan kepada Allah saja. Karena Allah yang bisa mengabulkan segalanya. Kalau seorang hamba yang yakin dan mewujudkan ibadah, kemudian juga taat pada aturannya. Nah, disinilah ekspektasi itu tempatkan yang tertinggi itu pada Allah. Pada manusia mah ya nggak usah tinggi-tinggi lah gitu. Ya, sewajarnya sajalah pada manusia mah. Ya. Gitu. Sewajarnya saja, sekedarnya saja. Ya. Kalau kita tempatkan ekspektasi pada manusia, kadang ya banyak kecewanya gitu ya. Tadinya ekspektasi ingin begini dan begitu, ingin dapat ini dapat itu gitu ya. Ekspektasi kalau nanti bisa begini dan bisa begitu, nanti hasilnya begini dan begitu. Nggak usah ekspektasi yang tinggi pada manusia, yang tinggi itu kepada Allah saja. Itu ya. Karena ekspektasi kita tidak akan tercapai kalau Allah tidak ridho. Ya. Nah ini. Tapi kalau Allah sudah ridho pada seorang hamba, apa yang jadi diekspektasikan pada Allah ya pasti akan tercapai. Karena itu minta pada Allah. Tinggi ya. Penyembahan kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun merupakan pembuktian dari anggapan atau penilaian bahwa Allah adalah Al-Hayy ya, yang Maha Hidup ya, Al-Qayyum ya itu. Untuk menghindari satu anggapan bahwa kedudukan yang dimiliki Allah masih ada titik lemahnya dan kecil kemungkinan untuk mewujudkan seluruh keinginan dari harapan manusia. Karena itu jangan sampai kita meragukan Allah Subhanahu wa taala ya, dari kekuasaannya, ya, takdirnya, ijabahnya. Jangan sampai kita ragu agar diluluhkan hati pada orang lain ya, pada orang tua, pada teman dan sebagainya. Minta pada Allah ya. Jangan ragu-ragu gitu ya, ini dijabah atau enggak ya, ini dapat enggak ya gitu ya, ini dikabul enggak ya. Nah ini udah ragu-ragu udah nih. Jangan ada perasaan ragu-ragu ya, gitu.
di surah Maryam itu ya, ditunjukkan gitu ya, bagaimana ya, Nabi Zakaria yang tak pernah meragukan Allah ya. Dia mengatakan walam akum bidu'ai rabbi syaqiya itu ya. Itu bagaimana beliau tidak ragu-ragu ya gitu. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Dan aku pun belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku, insyaallah. Belum pernah kecewa ya itu. Nah ini yang perlu kita sadari ya, bahwa Allah itu tidak akan mengecewakan kita ya. Sekalipun rintangannya berat, penghalangnya itu berat, Allah tidak akan mengecewakan kita. Kalaupun belum saat itu pula, Allah berikan hikmah padanya. Kita yang kadang yang belum yakin, kita banyak yang ragu itu. Ini yang berat ya. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu. Dan di antara golongan-golongan yang bersekutu ada yang mengingkari sebagiannya. Surah Ar-Ra'd ayat 36 ya. Surah 13 ayat 36. Dikatakan walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal azabi may yunkiru ba'dahu. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya, katakanlah aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia dan hanya kepadanya aku kembali. Terus juga di surah An-Nahl ayat 51 ya. Surah 16 ayat 51. Jelaskan wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini isnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Dan Allah firman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Nah, setelah kita menyembah hanya kepada Allah saja,
Maka kita juga harus bersyukur ya, sebagai bukti penyembahan terhadap Allah ya. Banyak yang ia menyatakan tauhid ya, tapi kurang bersyukur ya gitu. Karena itu penyembahan merupakan aktivitas jasmani ya, pikiran, akal, hati, dan jiwa manusia. Keberlangsungannya dapat diketahui dan dipelajari. Atas dasar itu, persoalan tersebut dapat menjadi indikasi dan bukti bahwa seseorang itu telah benar-benar menyembah Allah. Salah satu aspek yang mudah dikenali sebagai media penggambaran dan pembuktian adalah cara pengungkapan atau ekspresi, yaitu rasa syukur ya, setelah menerima dan menikmati hasil dari penyembahan yang ia lakukan. Karena itu di surah An-Nahl ya, ayat 114, masih di surat 16 dikatakan, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah kami berikan, yang telah diberikan Allah padamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah ini ya yang menunjukkan bahwa seorang hamba harus mensyukuri nikmat Allah ya. Jika ya mengaku ya, hanya kepadanya menyembah ya. Maka disinilah wujud kesyukuran adalah di antara bukti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu demikian tentang muslim yang ideal. Jadi ini muslim ideal itu dilihat dari segi tauhid ya gitu. Ya, dan dari segi tauhid. Ya tentunya juga nanti muslim ideal juga bisa dikatakan juga kalau sudah bagus tauhidnya juga pasti ya hubungan dengan Allah, maka hubungan dengan manusia juga sudah bagus ya. Tidak hanya satu sisi saja ya, tidak hanya dikatakan hubungan dengan manusia saja, tapi bagaimana hubungan dengan Allah ya. Ini ya. Dan kalau misalnya hubungan dengan manusia itu jelek, ya pasti dia hubungan dengan Allah juga pasti jelek. Artinya kalau dia bagus hubungannya dengan Allah, ya pasti hubungan dengan manusia jelek. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada ya. Yang ada pasti kalau dia hubungannya dengan Allah bagus, pasti bagus dia hubungan dengan manusia. Ya. Maka kalau dia hubungan dengan Allah bagus, tapi hubungan dia dengan jelek pada manusia, itu nggak ada ya. Berarti ya dia hubungannya dengan Allah jelek ya. Kalau dia hubungan dengan manusianya jelek, itu maksudnya. Kenapa di sini dikatakan manusia yang ideal itu dari segi tauhidnya ya. Karena tentunya kalau hubungannya dengan Allah itu baik, tentunya dengan manusia pasti baik ya. Tidak ada yang hubungan dengan Allahnya baik tapi dengan manusia jelek gitu ya, enggak begitu juga ya gitu. Maka kalau dia hubungan dengan manusia jelek, ya berarti ya dia belum memahami hakikat dari benar-benar bagaimana hubungan dengan Allah itu sendiri ya. Itu ya. Jadi itu simpelnya ya. Bagaimana muslim ideal dilihat dari segi tauhidnya, karena memang tauhid bisa mempengaruhi kehidupan seorang hamba
termasuk juga dengan sesama hambanya, bagaimana mempercantik ya hubungan dengan manusia ya, dengan diantaranya juga pasti tauhidnya ya. Pasti orang yang bertauhid memperhatikan yang namanya akhlak ya, memperhatikan yang namanya syariat ya, pasti perhatikan ya. Kalau akhlak dan syariatnya tidak diperhatikan ya berarti dia tauhidnya masih dipertanyakan. Nah itu paling yang bisa kita bahas untuk malam ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan bagaimana dakwah ilallah ya. Oh ya, nanti tentang apa? Tentang ilmu apa adab saya belum bahas ya, lupa ya saya. Jadi itu saja ya di apa kesempatan yang lainnya. Barakallahu fikum wa afa minkum. Rabbana atina minal rahmah wa sada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa benar. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana minal rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.